Alhamdulillah baik ya. Jadi Ibu mau nanya, hari ini siapa aja yang belum masuk? Banyak Bu. Siapa ya? Santi sakit. Santi kemana? Nggak tahu. Lari dia. Susanti lari ya? Lari. Oh, Susanti lari. Iya. Terus Emi? Tadi katanya Emi nggak masuk. Nadila Bu. Nadila KM. Oke. Siapa ketua kelasnya? Rizky. Oh, bukan. Ya Rizky, ganti pimpin doanya dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, langsung saja kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillah. Oke, udah ya berdoanya. Udah siap belajarnya? Siap. Udah siap belajarnya? Siap. Jadi kita hari ini akan belajar tentang teks eksposisi. Ada yang tahu tentang teks eksposisi? Teks informasi. Apa Ismi? Teks yang memuat sebuah Oke, benar. Teks eksposisi, teks memuat informasi ya. Terus ada yang tahu ciri-cirinya? belum tahu Bu. Oke, kita langsung aja ke materinya. Ibu akan puterin video, terus kalian catat-catat hal-hal yang penting yang akan dicatat, oke? Oke Bu, catat Bu. Hari ini kita akan bahas tentang teks eksposisi ya. Kita akan menganalisis tentang struktur teks eksposisi. Tujuannya agar kita mampu memahami teks eksposisi itu lebih dalam dan kita lebih paham tentang teks eksposisi anak-anak Ibu ya. Ya Bu. Oke, jadi Ibu akan ngejelasin pertama tentang teks eksposisi. Penjelasan tadi benar ya kata Ismi tadi, teks eksposisi itu memuat tentang informasi. Sebuah teks yang memuat informasi pengetahuan yang dibuat secara singkat, jelas, dan padat. Yang mana di sini ada ciri-ciri teks eksposisi. Tadi nggak tahu kan ciri-ciri teks eksposisi? Belum ada yang tahu kan? Oke, Ibu jelasin. Ini boleh dicatat anak-anak Ibu ya, kalau mau dicatat ya. Yang pertama, ciri-ciri teks eksposisi itu menggunakan bahasa yang formal. Tahu bahasa yang formal? Bahasa formal nggak tahu. Bahasa formal itu bahasa yang dipakai secara resmi. Biasanya kalau kita menggunakan aku atau ke teman itu lo gue, kita bisa yang biasa di bahasa formal yang menggunakan anda, saya seperti itu contohnya. Kemudian menggunakan teks yang mudah dipahami. Nah, di sini maksudnya mudah dipahami agar setiap pembaca, baik itu kalangan dari remaja, dewasa sampai tua, orang tua juga bisa memahami teks ini. Karena teks ini memuat tentang informasi, jadi harus bahasanya mudah dipahami ya anak-anak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasanya itu bersifat persuasif. Ada yang tahu persuasif itu apa? Bersifat persuasif? Gak tahu juga. Bahasa yang bersifat persuasif itu bahasa yang bersifat mengajak atau mempengaruhi pembacanya. Jadi itu teks ini bersifat mengajak pembaca untuk terpengaruhi tentang apa yang dituliskan di buku. Itu yang ketiga ya. Terus dia itu bersifat netral atau objektif karena ini bersifat informasi. Jadi teks eksposisi ini bersifat netral dan objektif. Kemudian yang kelima, bersifat fakta. Tahu kan fakta? Tahu. Fakta berarti dia bersifat fakta. Jadi dia itu nyata benar-benar real, oke? Karena informasi, karena nggak boleh menyebar informasi yang hoax ya anak-anak ya. Karena informasi yang hoax bisa menimbulkan bencana, menimbulkan konflik dan sebagainya. Terus kemudian, ya dijelasin ulang lagi di sini. Bersifat berisi penjelasan informasi dan ilmu pengetahuan. Jadi ciri-cirinya tadi ada 7. Bersifat formal, bahasanya formal, terus mudah dipahami, bersifat persuasif, netral, fakta, dan berisi pengetahuan. Ada tuh? Ada 7. Apa saja yang pertama? Bahasanya formal. Yang kedua? Teks mudah dipahami. Yang ketiga? Bahasa persuasif. Keempat? Netral dan objektif. Kelima? Fakta. 6? Ketujuh? Berisi Sudah paham? Kan ada
Kalau aku mendidih, aku menjerit, aku menjerit, aku menjerit. Lalu aku tuangkan ke dalam cangkir, ke dalam cangkir, ke dalam cangkir. Oke, ngerti? Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku corong kecil yang imun. Ini gagangku dan ini corongku. Kalau aku mendidih, aku menjerit, aku menjerit, aku menjerit. Lalu aku tuangkan ke dalam gelas, ke dalam gelas, ke dalam gelas. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat belajarnya ya. Oke, harus fokus kan udah speaking. Fokus ya ke depan kalau ibu tanya harus disimak ya. Kemudian kita balik ke jenis-jenis teks eksposisi. Teks eksposisi itu berisi definisi, proses, ilustrasi, laporan, dan ada perbandingan dan pertentangan. Itu jenis-jenisnya. Ada 2, 4. Ada 2, 4, ada. Nah, terus kan kita hari ini akan membahas tentang struktur. Di sini strukturnya ada 3: tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Untuk bahas lebih lanjut kita akan ke video selanjutnya. Kita sering kan jumpa ini di internet? Ya. Artikel. Nah, tahu nggak artikel ini termasuk apa? Artikel ini termasuk teks eksposisi. Tanpa kita sadari ternyata ini teks eksposisi. Karena dia membuat informasi di mana saja kita jumpai teks eksposisi itu, kita dapat jumpai teks eksposisi itu di dalam sebuah artikel, buku-buku teks di media digital, surat kabar, majalah. Karena di buku-buku teks itu, di buku sekolah juga itu termasuk teks eksposisi karena dia membuat informasi. Jadi tanpa kita sadari ternyata kita sering jumpai baca artikel berita itu termasuk teks eksposisi ya anak-anak ya. Jadi argumentasi itu berisikan pendapat penulis yang diungkapkan biasanya berisi tentang fakta. Jadi kalau kalian sedang berpendapat, berarti kalian sedang berargumentasi. Jadi selama ini kalian biasanya itu berargumentasi itu seperti ngerumpi, ngegibah itu kalian termasuk berargumentasi karena kalian memberikan informasi, tapi belum tentu fakta. Ya. Dan biasanya kalian itu dengan fakta atau berdasarkan dengan data ilmiah. Itu argumentasi. Oke, yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang adalah ya benar, berisikan pengulangan kalimat. Utamanya atau penggalan yang dari topik awal. Jadi dia itu akan menegaskan kalimat di awal untuk menegaskan kalimat di awal atau di argumentasinya untuk memikat atau menarik seperti yang dibilang bahasa persuasif. Itu di kalimat bawahnya itu kita bisa gunakan penegasan ulang itu sesuai strukturnya. Kita bisa gunakan kalimat bersifat persuasif tadi ya. Oke anak-anak, sudah paham?
bagian-bagian strukturnya apa tadi? Tiga kan? Apa saja? Oke, silakan ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya. Silakan kerjakan ya. Analisis strukturnya. Analisis strukturnya ya. Yang mana tesis, yang mana bagian argumentasi dan penjelasan ulang. Oke, silakan dikerjakan anak-anak ibu. Waktunya kasih 10 menit. Silakan dikerjakan. Anak-anak ibu kan sudah pintar semua. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang nggak ngerti, nggak paham, boleh ditanyakan ya. Nanti siapa lagi mau ngadu? Tadi bilang ya. Happy, silakan maju Happy. Nah, yuk babe. Oke, kata Revi yang paragraf kedua dan ketiga itu merupakan argumentasi ya. Setuju nggak anak-anak? Setuju. Kenapa setuju? Karena di sini dijelaskan Revi. Karena katanya di sini apa tadi Revi? Menurut penulis itu menunjukkan kata Revi ternyata di sini penulis mengungkapkan pendapat. Itu di sini penulis berargumentasi. Betul apa betul? Betul. Oke, terus penjelasan ulangnya? Berdasarkan ketetapan di paragraf terakhir karena di sini ada ulang lagi. Oke, kata Revi paragraf ketiga itu penegasan ulang. Setuju nggak? Setuju. Oke, setuju benar ya. Oh, yang ketiga, yang pertama itu tesis. Kalian tadi menjelaskan tadi kasus paksa tadi. Benar tadi. Ciri-cirinya adalah. Jadi yang pertama benar tesis. Terus yang kata si Revi tadi, yang kedua dan ketiga merupakan argumentasi, itu betul. Karena di sini penulis mengungkapkan pendapatnya. Di sini pendidikan pada usia dini membantu mengembangkan kemampuan berpikir anak-anak. Jadi di sini penulis mengungkapkan pendapatnya disertai dengan fakta-fakta. Dan ketiga, di sini tadi benar kata Revi penegasan ulang. Karena di sini ditegaskan ulang lagi pendidikan anak usia dini, dijelasin lagi, diulangi lagi, bersifat untuk menjelaskan lagi pendidikan anak usia dini adalah investasi berharga dan masa depan. Jadi benar ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Revi dan Sasa. Oke, anak-anak ibu ternyata udah pintar-pintar semua ya. Sudah siap semua di sini, sudah paham semua kan? Kalau udah paham semua, silakan ibu ulangi lagi. Tadi strukturnya ada tiga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, pintar. Silakan anak-anak ibu ada yang bertanya kan? Jadi minggu depan ibu akan menjelaskan lagi. Minggu depan kita akan menulis lagi. Kalau ini kan kita analisis. Minggu depan kita akan belajar menulis teks eksposisi. Itu minggu depan. Oke, udah paham kan semuanya? Oke, terima kasih anak-anak ibu untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan